tidak semua vocabulary ya, kosakata di sini kita tahu, jadi ada tips yang harus kita pahami bahwa tidak semua kalimat atau kata-kata yang di dalam bacaan ini harus kita tahu semua. Hai teman sekalian, beginilah penampakan dari tes reading baik pada paper based test atau dengan menggunakan internet atau komputer based test. Ini yang pernah saya ikutin waktu ada tes bahasa Inggris yang ini ya, computerized assessment test. Jadi modelnya seperti ini, jadi hampir semua jenis reading itu seperti ini, hanya yang membedakan adalah tingkat kesulitan atau tingkat bacaannya. Mungkin antara yang basic, kemudian yang intermediate, atau mungkin yang advance ya. Ini beda-beda. Jadi tergantung juga dengan level tes yang diikuti. Misalnya untuk keperluan apa, ya pastinya kalau misalnya untuk ujian masuk SMP, SMA, atau mungkin perguruan tinggi pasti levelnya lain ya. Jadi itu adalah beberapa jenis tes bahasa Inggris itu mengikuti level keperluannya. Tapi ini yang rata-rata diujikan dalam tes bahasa Inggris yang computerized atau yang internet based itu ya seperti ini. Yang paper based pun kalau yang tes TOEFL ataupun untuk yang IELTS itu juga sama. Ya, jadi ini saya sajikan salah satu contoh. Ini membahas beberapa paragraf ini aja mungkin akan memakan waktu yang agak lama ya. Sekaligus nanti pada saat kita mengerjakan, kita sekalian membahas bagaimana sih trik dan tipsnya. Karena tidak semua vocabulary ya, kosakata di sini kita tahu, jadi ada tips yang harus kita pahami bahwa tidak semua kalimat atau kata-kata yang di dalam bacaan ini harus kita tahu semua. Baik, ini kita mulai dari, ini sebenarnya ada beberapa reading dalam tes ini, ada 12 halaman, cuman saya ambil satu aja. Untuk paragraf, maksud saya untuk bacaan ini, itu ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Ya, mau nggak mau kita harus membaca, tapi membacanya tidak usah terburu-buru, tapi langsung bisa dipahami. Jangan berlama-lama membaca di sini ya. Paling tidak kita harus tahu keseluruhannya ini tentang apa gitu. Kita sambil membaca, nanti sambil mengambil beberapa poin-poin yang kira-kira bisa mengantarkan pada pokok pikiran ya, atau tema dari paragrafnya. Baik, kita mulai saja di paragraf 1. Ini biasanya nggak disebutkan ini ya. Mulai dari paragraf 1. The conservatism of the early English colonies in North America, their strong attachment to the English way of doing things, would play a major part in the furniture that was made in New England. The very tools that the first New England furniture makers used were, after all, not much different from those used for centuries, even millennia. Basic hammers, saws, chisels, planes, augers, compasses, and measures. Nah, dari setengah paragraf ini saja kita sudah tahu bahwa apa maksud dari bacaan ini, tentang apa, yaitu kita ambil kata kuncinya di furniture, kemudian tools, where is tool ya di sini. Nah, jadi ini kurang lebih adalah tentang pembuatan furniture dengan menggunakan alat-alat. Kita tahu bahwa di sini ada
Hammers pasti kita tahu artinya apa. Saws itu artinya adalah gergaji. Chisels, kalau misalnya kita nggak tahu chisels itu tidak apa-apa. Yang jelas bahwa di sini semuanya adalah alat-alat pertukangan. Chisel ini pahat ya. Kemudian planes. Ini saya hanya tahu planes ini artinya pesawat ya. Mungkin ini ada suatu alat tertentu di pertukangan yang mirip dengan seperti pesawat nih. Saya juga kurang tahu, mungkin nanti ada penjelasannya. Kalau ini augers itu adalah bor, kemudian ini kompas, ini adalah alat ukur. Ya, jadi dari paragraf ini pasti sudah pasti bahwa ini adalah tentang pembuatan furniture ya, oleh tukang kayu. Nah, kemudian these were the tools used more or less by all people who worked with wood: carpenters, barrel makers, and shipwrights. Nah, iya kan benar bahwa ini adalah pertukangan ya, tukang kayu. Ini tukang kayu. Barrel makers, barrel itu adalah tong atau silinder yang kita tahu kalau di daerah wilayah-wilayah Eropa, Amerika zaman dulu itu sering kita lihat di film-film cowboy itu ada tong-tong yang terbuat dari kayu ya. Barrel makers and shipwrights. Ini ship itu kapal, wright itu pembuat kapal. At most, the furniture makers might have had planes. Nah, ini muncul lagi planes di sini with special edges or more delicate chisels. But there could not have been much specialization in the early years of the colonies. Jadi di sini dijelaskan ya, planes itu adalah ini ya, kebanyakan pembuat furniture itu punya sebuah alat atau pesawat ya. Mungkin pesawat itu alat ya, yang ada sayapnya, kemudian ada pahatnya, ada chiselnya, ini pahat. Jadi mungkin ini kalau di tukang kayu itu yang suka buat ngalus-ngalusin permukaan kayu mungkin ya ini. Oke, jadi kita udah tahu arti dari paragraf pertama. Udah kebayang ya bahwa ini adalah mengenai tukang kayu yang membuat alat-alat, yang mempunyai alat-alat atau membuat produknya dalam bentuk produk kayu, berkayuan. Kemudian paragraf kedua. The furniture makers in those early decades of the 116th, ini di tahun 1600-an, 1600s, were known as joiners. Jadi pembuat kayu pada sekitar abad-abad di tahun 1600-an itu dikenal dengan nama joiners. Joiners ini juga tukang kayu sama. Jadi furniture maker ya tukang kayu. For the primary method of constructing furniture, at least among the English of this time, was that mortise and tenon joinery. Saya nggak tahu artinya mortise. Kalau tenon ini duri. Jadi kita nggak apa-apa, kita nggak tahu artinya mortise. The mortise is the hole. Nah, di sini dijelaskan. The mortise is the hole chiseled and cut into one piece of wood, while the tenon is the tongue or protruding element shaped from another piece of wood so that it fits into the mortise. Oh ya, di sini dijelaskan mortise ini ya, mortise itu adalah sambungan. Misalnya kalau kita lihat di tukang-tukang kayu itu ada sambungan-sambungan yang kayu satunya dibikin berlubang, kemudian kayu yang lain itu dibuat untuk ngepasin lubang itu. Jadi antara kayu satu dengan kayu yang lainnya itu nyambung. Nah, ini namanya mortise. Oke. And another small hole is then drilled. Nah, ini with the auger itu through
the mouthpiece end and the tenon so that a vital pack can secure the joint. Thus, the term joiner. Panels were fit into slots on the basic frames. This kind of construction was used for making everything from houses to chests. Ini peti. Baik, untuk tips selanjutnya yaitu bahwa kita jangan membaca keseluruhan reading ini ya. Saya akan lanjutkan di paragraf ketiga dan keempat. Saya tidak akan membaca semuanya, jadi saya hanya akan membaca sekilas. Tentunya dengan tidak mengucapkan ya, karena dengan mengucapkan itu akan lebih lama waktu yang dibutuhkan. Jadi saya hanya melihat saja. Misalkan karena ini latihan, jadi saya akan beritahu bahwa saya hanya melihat beberapa kata. Misalkan ini, ini yang kalimat pertama tidak saya pedulikan, kemudian yang kedua adalah ini karena kita sejak tadi membicarakan mengenai pertukangan, jadi saya garis bawahin yang hubungannya sama tukang-tukang. Jadi ini screws itu baut ya atau lem, kemudian ini juga kalau nggak salah ini artinya apa ya, engsel mungkin ya. Oh ya, engsel. Kemudian ini ada blacksmith, mungkin ini diperlukan nanti, dan seterusnya. Saya hanya melihat sekilas. Sudah selesai, kemudian lanjut kita langsung ke soalnya, karena nanti pada saat kita menjawab soal pun nanti kita akan balik lagi ke paragrafnya. Nah, untuk memudahkan kita untuk melihat, saya bagi Windowsnya menjadi 2 ya. Jadi yang di sebelah, nah ini yang di sebelah kanan nanti kita akan melihat soal, kemudian yang di sebelah kiri kita melihat reading atau paragrafnya. Nah, begini mungkin lebih enak ya. Baik, sekarang ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini, tulisannya adalah the frase attachment di baris kedua adalah paling mendekati arti apa. Nah, attachment itu di sini. Jadi, yang tadi saya bilang tidak usah membaca keseluruhan, sekilas saja, karena pada saat kita menjawab pun kita akan balik lagi ke sini. Jadi mau nggak mau kita juga akan membaca lagi di sini. Jadi akan membaca berulang-ulang kali. Makanya pada saat pertama kita baca sekilas saja. Kira-kira kata kuncinya apa? Yang sudah saya contohkan tadi, sini kata kuncinya ada furniture, kemudian ada tools dan lain-lain ya. Oke, jadi attachment ini artinya apa? Jadi kalau misalnya ini kan artinya kurang lebih itu pada saat dulu di Amerika Utara itu ada yang khas ya, yang dilakukan oleh komunitas atau koloni di sana, itu adalah membuat furniture. Jadi yang terkenalnya, nah jadi kalau attachment ini yang terkenalnya disematkan kepada masyarakat North America pada saat itu tuh apa gitu. Jadi jawabannya di sini kalau menurut saya ini adalah ini. Jadi yang lebih disukai. Karena kalau misalnya ini attachment diartikan dengan control of, tidak mengkontrol sesuatu. Distance apalagi curiosity itu ini curiga ya atau waspada ya. Ini agak jauh dari kata attachment. Jadi preference itu lebih suka untuk membuat kayu, maksudnya untuk membuat furniture dengan alat-alat pertukangan. Dia jawabannya adalah D. Kemudian the word protruding di baris ke-13 itu mendekati ke arti apa? Nah, kita juga akan kembali lagi ke sini. Jadi tidak perlu kita membaca pada awalnya lebih mendalam, kita baca di sini pada saat kita menjawab soal. Di baris ke-13 ini kebetulan sudah ada ditunjukkan ini baris-barisnya, ke-13 itu di sini. Ini kita cari
protruding. Nah, protruding element. Nah, jadi kalau kita nggak tahu artinya ini, nah coba kita lihat ya. Misalkan kita nggak tahu artinya ini, tapi kita tahu arti yang di depan ini. Kita tahu bahwa tongue itu adalah lidah. Jadi protruding ini adalah arti yang hampir sama dengan lidah atau bentuknya menyerupai dengan lidah. Jadi manakah di antara ini yang bisa disamaartikan dengan lidah? Important tidak mungkin, simple juga tidak, parallel tidak. Jadi yang paling mungkin adalah projecting. Begitu ya, kita pun nggak tahu artinya protruding tidak apa-apa. Nggak masalah karena di sini kita disajikan. Jadi kalau menjawab ini biar cepat, biasanya tuh sudah ada petunjuk-petunjuk khusus. Kita mempunyai trik-trik, kita harus mencari ini ya, jalan pintasnya. Oke ya, jadi seperti itu cara menjawabnya. Kita ke soal berikutnya. Seperti saya bilang bahwa ada 10 soal. Nah, ini sudah saya tampilkan semua soalnya. Nomor 3, hubungan antara mortis dan tenon. Nah, tadi waktu kita baca sudah kita baca ada mortis. Mortis itu apa ya? Yang tadi kita tahu bahwa mortis adalah ini seperti lubang satu kayu, kemudian kayu yang lain itu untuk direkatkan ke situ dalam lubang tersebut. Jadi prinsipnya itu seperti apa? Seperti kalau ada lubang, ada yang direkatkan ke situ, berarti prinsipnya adalah sama dengan antara lubang kunci dengan kuncinya. Kalau buku itu enggak ya, buku dengan covernya enggak. Kemudian antara palu dengan paku juga tidak. Jadi yang paling mendekati atau sama adalah antara kunci dengan lubang kuncinya, karena itu harus sama dan pas. Kemudian untuk soal nomor 4, apakah tujuan dari pekerja kayu itu untuk menggunakan auger atau board? Jadi kita udah tahu bahwa board itu untuk membuat lubang. Jawabannya adalah C. Kemudian manakah dari yang di bawah ini yang tidak digunakan untuk membuat konstruksi pada furniture atau alat-alat, maksud saya furniture itu barang-barang perkayuan pada saat kolonial. Jadi yang mana yang tidak digunakan? Nah, yang masa kolonial adalah ini yang digunakan, termasuk mortise, hammer, saw, chisel, dan bla bla. Kemudian yang di bawah, nah di sini tadi kan saya sudah ada kata kunci di sini yang sudah saya garis bawahi juga, yaitu tetapi tidak ada but no screws or glue. Jadi yang tidak digunakan adalah screws. Screws itu adalah baut. Itu ya. Jadi kemudian nomor 6, yang dimaksud pengarang ini dengan pekerja besi ya, atau pandai besi pada saat kolonial adalah apa di sini? Jadi kita tahu bahwa di sini ada yang namanya blacksmith. Ini adalah pekerja yang kerja di penempaan besi. Jadi maksudnya dari nomor 6 ini adalah bagaimana sih keadaannya dibandingkan dengan antara metal worker dengan wood worker. Nah, di sini karena di sini ada dua ya, antara pekerja yang menggunakan kayu dibandingkan dengan pekerja yang menggunakan besi sebagai bahan bakunya. Jadi bagaimana yang A? Saya rasa tidak. Kemudian saya akan menjawab B karena di sini adalah artinya kalimat ini, metal worker atau pandai besi ini lebih mempunyai keahlian dibandingkan dengan tukang kayunya, karena kita tahu bahwa tadi tukang kayunya itu menggunakan alat-alat yang masih
tradisional. Sedangkan yang untuk blacksmith ini dia sudah menggunakan ini ya, bahan-bahan impor. Kemudian menggunakan bahan besi yang lebih bagus, ini finer metal elements yang diimpor. Jadi memang lebih terlatih kemampuannya dibandingkan dengan pekerja atau tukang kayu ya maksudnya. Kemudian nomor 7 di baris ke-23, shield itu mendekati artinya ke apa? Shield itu kan perisai ya. Nah, shield, the latter to shield the wood from the metal key. Jadi ini yang akhirnya yang bisa mengcover ya, memberikan perlindungan kepada kayu dari kuncinya. Karena kunci besi itu kan biasanya menggerus kayu ya, jadi harus ada pelindungnya. Jadi shield itu kalau misalnya ini perlindungan, kita tahu bahwa hubungannya adalah dengan proteksi. Kita jawab nomor 7 itu adalah D. Kemudian di baris ke-25, the word they, kata mereka di baris 25 ini adalah merujuk pada apa? Nah, kalau misalnya kita membicarakan mengenai koloni ya, kolonial atau masyarakat, jadi pastinya di sini they itu merujuk pada koloni atau masyarakat sih. Masyarakat di yang North America itu ya. Kemudian nomor 9, penulis atau pengarang cerita ini mengaitkan koloni atau masyarakat yang membuat kayu atau tukang kayu ini dengan apa? Jadi kita tahu bahwa di cerita ini joiners itu adalah pemahamannya itu sama dengan tukang kayu. Jadi kalau misalnya disebutkan bahwa pengarang ini sebenarnya menyebutkan joiner itu maksudnya apa? Kita cari di sini. Nah, berarti kita ada hubungannya, kita cari yang ada hubungannya dengan kayu, yaitu furniture. Base their furniture on English model. Jadi modelnya seperti tadi ada mortise sama tenon ya kalau nggak salah. Kemudian nomor 10, mana kalimat mana istilah di bawah ini yang dijelaskan dalam paragraf itu atau dalam cerita itu. Nah, tadi kita di sini membaca bahwa di sini semuanya dijelaskan ya. Joiner dijelaskan, kemudian blacksmith tidak ada penjelasannya, whittle tidak ada penjelasannya, millennia tidak ada penjelasannya. Satu-satunya yang dijelaskan dalam ini pilihan ini, yang dijelaskan di sini adalah joiner. Di sini disebutkan bahwa furniture maker in those early decades of bla 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 dikenal sebagai atau dikenal dengan nama joiners. Jadi hanya kata joiner saja yang diterangkan di sini. Sedangkan seperti millennia ini tidak, millennia tidak diterangkan. Kemudian whittled ini juga tidak diterangkan. Kemudian ini cuman kalimatnya cuman gini aja ya, so that a whittled peg can secure the joint. Meskipun whittled ini juga artinya sama ya sebenarnya. Kemudian blacksmith juga tidak dijelaskan blacksmith itu apa di sini, cuma disebutkan bahwa were made by blacksmith. Jadi blacksmith itu yang membuat ini, yang membuat engsel-engsel dari metal. Baik, jadi itu cara untuk menjawab soal-soal reading. Jadi kalau misalnya kita akan membuat summary-nya atau resumenya bagaimana cara menjawab ini, saya sebutkan yang pertama bahwa jangan terlalu fokus pada ketidaktahuan kita akan satu kosakata tertentu. Saya tulis saja di sini. Nah, saya tuliskan di sini yang pertama, jangan terlalu
fokus dengan vocab. Jadi kalau tidak tahu, tidak usah dipikirkan, harus tahu. Kemudian yang kedua, baca sekilas saja. Jadi ini tidak membuang-buang waktu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjawab soal, kita perlu untuk membaca hanya pada kalimat yang dituju saja. Jadi tidak perlu untuk membaca keseluruhan paragrafnya. Kemudian yang keempat adalah gunakan logika. Karena kebanyakan ini pertanyaannya adalah kata apa sih yang sama dengan kata ini gitu. Jadi gunakan saja logika seperti tadi. Contohnya tadi yang shield. Kalau shield ini adalah untuk melindungi, otomatis kita ambil yang agak mendekati, yaitu protect. Ini juga sama, melindungi juga. Jadi beberapa tips ini mungkin masih agak sulit diterapkan ya, tapi saya yakin dengan banyaknya belajar, banyaknya berlatih, pasti nanti suatu saat akan bisa. Tidak ada pencapaian yang dilakukan dengan mudah tanpa adanya belajar atau tanpa adanya latihan. Baik teman sekalian, selamat belajar, selamat mempelajari reading. Semoga kalian sukses.